Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan demi kebaikan, melaksanakan ketaatan demi ketaatan dalam rangka mencari ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kebaikan yang kita lakukan pada pagi hari ini yaitu kita berusaha mempelajari ilmu agama, mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga usaha yang kita lakukan ini membuahkan ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan untuk diri kita masing-masing, dapat pula kita ajarkan kepada keluarga tercinta kita, sanak saudara kita dan umat Islam pada umumnya. Dan semoga amal soleh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan yang memperberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Naam. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan hadis-hadis seputar adab dan akhlak yang insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang ghibah. Kita akan membahas atau membaca ayat maupun hadis yang berkaitan dengan ghibah. Kita bacakan hadis-hadisnya dari Sahih Bukhari dengan syarahnya yaitu Fathul Bari karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimallahu taala. Naam. Dalam bab ini, babul ghibah, Imam Bukhari rahimahullah membuka penjelasannya dengan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah perbuatan dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah salah seorang di antara kalian merasa suka atau ingin memakan bangkai saudaranya? Fakarihtumuh, kalian pastilah membenci yang demikian itu. Wattaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha pengasih. Naam. Kemudian setelah menyebutkan ayat tersebut, Imam Bukhari dalam bab ghibah ini menyebutkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala,
beliau mengatakan, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melewati dua buah kuburan. Faqal, kemudian beliau bersabda, innahuma la yu'azzaban. Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini benar-benar sedang disiksa. Wa ma yu'azzabani fi kabir, dan tidaklah keduanya disiksa dikarenakan dosa yang dianggap besar oleh manusia. Amma hadza fakana la yastatiru min baulih. Adapun yang satu, dia disiksa karena dahulu dia tidak menjaga diri dari air kencingnya. Wa amma hadza fakana yamshi bin namimah. Adapun yang kedua, dia disiksa karena dahulu suka melakukan adu domba. Thumma da'a bi'asibin ratbin fashaqqahu bithnain. Kemudian beliau meminta satu dahan kurma yang masih basah, fashaqqahu bithnain, kemudian beliau membelahnya menjadi dua, fagharasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan. Kemudian beliau menancapkan salah satu bagian dahan kurma tersebut di salah satu kuburan dan yang satu lagi di kuburan yang lain. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Semoga diringankan siksa kubur kedua orang ini selama dahan kurma ini belum mengering. Naam, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada nomor 6052. Naam. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah. Berkaitan dengan ghibah, maka yang pertama kali yang akan kita bahas adalah tentang definisi ghibah. Apakah ghibah itu perbuatan seperti apa yang disebut dengan ghibah? Dengan atau dalam mendefinisikan ghibah ini, para ulama banyak berselisih pendapat. Artinya redaksi para ulama itu berbeda-beda ketika mendefinisikan tentang ghibah. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari setidaknya ada 4 definisi tentang ghibah yang disampaikan oleh para ulama. Namun yang paling tepat untuk mendefinisikan ghibah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apakah itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka semua menjawab, yaitu para sahabat menjawab, Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih tahu. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang definisi ghibah, dzikruka akhaka bima yakrahu, yaitu kamu menyebut nama saudaramu dengan hal-hal yang tidak dia sukai, atau bahasa lainnya dia menyebutkan kekurangan-kekurangan atau keburukan-keburukan saudaramu yang dia tidak suka jika hal itu kamu sebutkan, kamu jelaskan, kamu sampaikan kepada orang lain. Qal, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jika keburukan yang saya ceritakan kepada orang lain itu memang benar-benar ada pada diri saudara muslim tadi? Qal, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, in kana fi akhika ma taqul faqad ightabtah. Jika yang engkau katakan itu, maksudnya keburukan yang engkau ceritakan itu benar-benar ada pada diri saudaramu, faqad ightabtah, maka engkau telah melakukan perbuatan ghibah. Kamu telah menggibahi saudara kamu tadi. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattah. Dan jika pada diri saudaramu tidak ada keburukan yang kamu sebutkan tadi, maka kamu telah mengucapkan kata-kata dusta kepadanya. Atau dalam bahasa lainnya, kamu telah memfitnah dia karena menyampaikan berita yang salah, berita yang dusta tentang dia.
Naam, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 2589. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebut disimpulkan bahwa yang disebut dengan ghibah adalah ketika kita atau ketika seorang muslim menyebutkan keburukan muslim yang lain yang seandainya orang tersebut mengetahui hal itu diceritakan, dibongkar, disampaikan kepada orang-orang, maka dia tidak akan menyukainya. Itulah yang disebut dengan ghibah. Baik keburukan itu berkaitan dengan fisiknya misalnya. Mohon maaf misalnya ada orang berkulit gelap, kita mengatakan itu si fulan kulitnya gelap sekali. Itu termasuk ghibah, walaupun memang fulan itu benar-benar kulitnya gelap. Ataupun keburukan dan kekurangan itu berkaitan dengan akhlaknya misalnya. Itu si fulan misalnya dia tidak bagaimana? Dia tidak mengurusi keluarganya misalnya. Dan segala hal yang berkaitan dengan keburukan-keburukan orang lain, baik berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan apa saja yang jika hal itu tidak suka untuk kita ceritakan kepada orang lain, hal itu jika kita ceritakan kepada orang lain, maka yang bersangkutan tidak suka, maka itu yang disebut dengan ghibah. Nah, oleh karenanya ketika menjelaskan hadis itu para ulama rahimahumullah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini menjelaskan di antaranya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan haddul ghibah an tadhkura akhaka bima yakrahuhu law balaghahu. Definisi ghibah adalah kamu menyebutkan keburukan-keburukan saudaramu yang dia tidak suka, seandainya dia tahu keburukan itu disampaikan kepada orang lain, dia tidak merasa suka, dia tidak ridho, dia tidak rela jika keburukan itu disampaikan kepada orang lain. Nah, itu hal yang insya Allah sudah sangat ma'ruf bagi kita semuanya. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Fathul Bari dinukilkan oleh Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi mengatakan sawa'un dzakartahu bil lafzi aw bil isyarati aw ramzi. Ini penting. Bahwa yang disebut dengan ghibah itu baik dilakukan bil lafzi dengan kata-kata, kita langsung menyebutkan kekurangan-kekurangan saudara kita seperti yang saya contohkan tadi, kulitnya gelap misalnya atau pendek dan seterusnya, bil lafzi secara langsung kita menyebutkan kekurangannya, itu termasuk ghibah. Au bil isyarah ataupun dengan isyarat, dengan kode-kode, itu pun juga disebut dengan ghibah. Kita menyampaikan isyarat yang menunjukkan tentang kekurangan keburukan saudara atau saudari sesama muslim dan muslimah, maka itu juga termasuk ghibah. Au ramzi atau dengan kode-kode, dengan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kita menceritakan kekurangan saudara kita. Itu semuanya dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan disepakati oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa itu termasuk dalam ghibah. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana suatu ketika ada seorang sahabiyah yang bertamu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahnya Aisyah. Ketika sahabiyah ini meminta izin masuk, Aisyah yang melihat terlebih dahulu, kemudian Aisyah mengisyaratkan, mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gerakan tangannya bahwa yang ingin masuk, yang meminta izin untuk masuk adalah seorang sahabiyah yang bertubuh pendek. Aisyah mengisyaratkan dengan tangannya bahwa orang ini pendek. Aisyah tidak mengatakan apa-apa dengan lisannya. Aisyah hanya mengisyaratkan dengan tangannya bahwa bahwa sahabiyah ini adalah sahabiyah yang bertubuh pendek. Ternyata Rasulullah SAW ketika melihat hal tersebut, beliau bersabda, faqad ightabtiha. Sungguh benar-benar kamu telah menggibahi sahabiyah itu, hai Aisyah radhiyallahu anha. Dari situlah maka disimpulkan poin yang sangat penting tadi, bahwa ghibah itu pertama sesuai yang didefinisikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim tadi, menyebutkan keburukan-keburukan saudara kita
atau menyebutkan kekurangan-kekurangan saudara kita yang dia tidak ridho jika hal itu disebutkan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, poin yang dijelaskan oleh Imam Nawawi tadi, bahwa ghibah itu bisa terjadi baik dengan ucapan langsung, baik dengan isyarat, baik dengan kode-kode, dengan tulisan, dengan apa saja yang dengan itu kita menjelaskan, mengumbar, membongkar keburukan saudara kita, maka itu semuanya termasuk dalam ghibah. Nah, kemudian poin yang selanjutnya yang akan kita bahas terkait dengan ghibah ini. Para ulama berselisih pendapat apakah disebut dengan ghibah itu disyaratkan harus tidak ada yang bersangkutan. Artinya ketika kita menyebutkan keburukan orang ketiga di hadapan orang kedua, kita sebagai orang pertama, pembicara, berbicara dengan lawan bicara kita, orang kedua, kita membicarakan orang ketiga. Apakah disyaratkan orang ketiga ini harus tidak ada di tempat itu untuk kemudian dikatakan perbuatan kita itu termasuk ghibah? Ataukah tetap disebut ghibah walaupun orangnya ada di tempat itu? Nah, dalam hal ini para ulama rahimahumullah berselisih pendapat. Pendapat yang pertama yaitu innaha la yushtaratu fiha ghaibatu syakhs, bahwa tidak disyaratkan untuk disebut ghibah itu orang ketiga itu tidak ada di tempat tersebut. Artinya baik orangnya ada di tempat itu ataupun tidak ada di tempat itu, selama kita menyebutkan keburukan orang lain, orang ketiga kepada orang kedua, maka itu termasuk ghibah. Itu pendapat yang pertama. Apa dalilnya beliau-beliau para ulama yang berpendapat demikian? Dalilnya adalah hadis yang tadi kita bacakan. Hadisnya Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Ternyata ketika mendefinisikan ghibah, beliau tidak menyebutkan kategori harus di belakang orangnya. Beliau hanya mengatakan dzikruka akhaka bima yakrahuhu, yaitu kamu menyebutkan keburukan-keburukan saudaramu. Hanya demikian Rasulullah SAW mendefinisikan ghibah. Kamu menyebutkan keburukan, kekurangan saudaramu. Tidak disebutkan oleh beliau di belakangnya atau di tempat yang dia tidak ada di situ. Berdasarkan hadis itu maka ulama ada yang berpendapat bahwa baik orangnya ada maupun tidak ada tetap termasuk ghibah. Nah, pendapat yang kedua bahwa ikhtisasuha bil ghaibah, bahwa disebut ghibah itu jika orang yang ketiga tidak ada di tempat tersebut. Dan yang rajih, yang benar, wallahu a'lamu bishawab, yang dipilih, yang dikuatkan dan didukung oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari adalah pendapat yang kedua, bahwa disebut dengan ghibah itu ketika kita menyebutkan keburukan, kekurangan orang lain dan orangnya tidak ada di tempat itu, baru disebut dengan ghibah. Kenapa demikian? Kata beliau, mura'atan listiqaqiha, karena dilihat dari akar kata ghibah tersebut. Ghibah diambil dari fi'il ightaba yaghtabu, itu jika diurutkan, dilihat dari kacamata ilmu sharaf, ternyata dia memiliki akar kata yang sama dengan ghaba yaghibu, yaitu tidak ada, orang yang tidak hadir di tempat itu. Nah, berdasarkan turunan kata dan asal katanya itu tadilah Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa hanya disebut ghibah jika orang tersebut tidak ada di tempat itu. Dan itu pula disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari di sini yang dirajihkan oleh kebanyakan ulama seperti Ibnu Tin rahimahullah. Begitu pula disampaikan oleh Zamakhsyari. Begitu pula disampaikan oleh Al-Qushairi. Begitu pula disampaikan oleh Al-Mundhiri. Dan itu pula yang dipilih oleh Al-Karmani rahimallahul jami'. Demikianlah para ulama merajihkan pendapat yang kedua. Oleh karena itu Al-Karmani dalam Fathul Bari dinukilkan oleh Ibnu Hajar, beliau mengatakan al-ghibatu an tatakallama khalfal insan bima yakrahuhu law sami'ahu wa kana sidqan. Ghibah adalah kamu membicarakan orang lain tanpa kehadiran orang tersebut tentang hal-hal yang dia tidak suka jika mendengarnya,
wa kana sidqan, dan yang kamu katakan itu benar-benar ada pada diri orang tersebut. Naam. Maka dengan demikian, kaum muslim dan muslimah dirahmati oleh Allah, poin kedua yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, bahwa disebut dengan ghibah itu jika yang bersangkutan tidak ada di tempat itu. Jika itu kita lakukan, maka kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12, Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan perbuatan ghibah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lainnya. Dan Allah memberi permisalan dengan permisalan yang sangat buruk. Orang yang menggibah itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya, waliyadzubillahi min dalik. Lalu bagaimana jika orangnya ada di situ? Berarti tidak termasuk ghibah. Kalau begitu berarti boleh. Tidak demikian. Jika kita menyebutkan keburukan orang lain di depan orangnya langsung, memang itu tidak termasuk ghibah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar tadi. Namun itu termasuk atau melanggar larangan yang lainnya. Karena kalau kita menyebutkan keburukan orang lain di hadapannya langsung, berarti kita mencela dia, mencela, merendahkan, menghina dia. Dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya, sibabul mu'mini fusuqun wa qitaluhu kufrun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mencela seorang mukmin itu adalah kefasikan. Maksudnya, mencela seorang mukmin itu adalah perbuatan maksiat, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan membunuh seorang mukmin adalah sebuah kekufuran. Artinya bahwa kita memang tidak boleh dalam agama Islam ini, kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah, kita tidak dibenarkan dalam agama Islam ini, dan ini termasuk kesempurnaan agama Islam, di mana kita diajari untuk menjadi orang yang ketika mengetahui keburukan dan kekurangan orang lain agar tidak menyebarkan kepada siapapun. Jika memang keburukan itu kita bisa memperbaikinya, kita sampaikan kepada yang bersangkutan agar dia memperbaiki dirinya. Jika kita tidak bisa memperbaikinya, sudah diam. Diam dan mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada yang bersangkutan agar dia menjadi hamba yang lebih baik lagi. Nah, jika itu memang berkaitan dengan hal-hal yang bisa diperbaiki. Jika memang tidak bisa diperbaiki, misalnya seperti kita sebutkan tadi, kekurangannya berkaitan dengan kekurangan fisik dan itu tidak bisa diperbaiki, maka sudah diam saja, jangan dijadikan sebagai bahan olok-olokan atau dijadikan bahan ghibah. Nah, sehingga dengan pembahasan tadi kita mengetahui menyebutkan kekurangan orang lain ketika dia tidak ada termasuk ghibah dan itu terlarang dalam agama Islam. Menyebutkan keburukan orang lain ketika dia ada, maksudnya di hadapannya langsung, itu juga terlarang karena termasuk merendahkan, menghina, meremehkan sesama mukmin maupun mukminah. Naam. Sehingga memang tidak ada pilihan lain. Ketika kita mengetahui keburukan orang lain itu, tidak ada pilihan. Kita mau menceritakan ketika orangnya ada maupun tidak ada, maka itu tetap semuanya terlarang dalam syariat Islam. Tidak ada pilihan lain kecuali agar kita menutupi kekurangan saudara kita dan tidak menyebarkannya kepada orang lain. Dan dalam hadis Rasulullah SAW telah mengabarkan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi kekurangan, menutupi aib seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kekurangan dan aibnya pada hari kiamat. Memang demikian kita diajarkan dalam syariat Islam. Dan perlu diingat tadi bahwa ghibah itu menyebutkan keburukan orang lain yang memang keburukan itu ada pada diri dia. Sehingga tidak ada dan tidak dibenarkan yang biasa kita dengar. Tidak sedikit di antara kaum mukmin dan mukminah yang sudah mengetahui hukum ghibah itu terlarang. Kemudian ketika dia ingin menceritakan kekurangan atau keburukan orang lain, maka dia biasanya membuka pembicaraannya dengan mengatakan, saya mau cerita tentang si A, tentang si Fulan. Tapi ini bukan ghibah ya, saya cuma menyampaikan realitas saja. Saya cuma mau cerita kenyataan saja. Tapi ini bukan ghibah kata dia. Saya cuma ingin cerita apa adanya. Dalam definisi tadi kita dapat memahami bahwa memang disebut ghibah itu jika kekurangannya ada pada diri orang tersebut.
maka walaupun kita buka pembicaraannya dengan seperti mukaddimah seperti itu, tetap yang kita lakukan itu adalah ghibah. Walaupun memang ada waktu dan tempat atau kondisi di mana ghibah itu dibenarkan. Nanti akan kita bahas juga insyaallah taala. Baik. Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang ketiga yang kita bahas adalah apa hukum ghibah? Hukum ghibah sangat jelas tadi kita baca dalam ayat Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala melarangnya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lainnya. Berarti Allah melarangnya, dan asal larangan itu adalah menurunkan hukum haram. Maka disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, al-ghibatu wan namimatu muharramatani bi ijma'il muslimin. Bahwa perbuatan ghibah dan perbuatan namimah, mengadu domba, adalah dua perbuatan yang diharamkan bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan seluruh para ulama. Tidak ada ulama yang mengatakan bahwa ghibah itu hukum asalnya boleh. Semuanya sepakat ghibah itu hukumnya haram. Naam, itu semuanya insyaallah kita sudah memahaminya. Tinggal sekarang poin yang lainnya. Jika dia adalah perbuatan haram, pertanyaannya, apakah dia termasuk dosa kecil atau termasuk dosa besar? Ketika ada yang menggibahi saudaranya, berarti melanggar larangan Allah. Dia berarti melakukan perbuatan haram. Hanya pertanyaan selanjutnya adalah, itu termasuk dosa kecil atau dosa besar? Nah, Al-Hafidh Ibn Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari di sini, menyebutkan bahwa ada khilaf ulama dalam hal ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa ghibah itu termasuk shaghair. Ghibah itu termasuk dosa-dosa kecil. Nah, itu pendapat yang pertama, yaitu pendapatnya Al-Imam An-Nawawi dan pendapatnya Al-Imam Ar-Rafi'i pula, bahwa ghibah itu termasuk dosa kecil. Namun ada pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Abu Abdullah Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa ghibah itu termasuk dosa besar. Bahkan Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau menyebutkan itu adalah ijma' para ulama. Kata Imam Qurtubi, dinukilkan dalam tafsir beliau, bahwa ghibah itu termasuk dosa besar dengan ijma' para ulama, dengan kesepakatan seluruh para ulama. Naam. Ada lagi pendapat yang ketiga yang mengatakan tafsil, harus diperinci. Artinya, ghibah itu ada yang termasuk dosa besar, ada yang termasuk dosa kecil. Terus bagaimana menyebutkannya? Dijelaskan, faman ightaba waliyan lillah aw 'aliman laisa kaman ightaba majhulal halati mathalan. Membedakannya dengan melihat objek ghibah tersebut. Siapa yang digibahi? Kalau yang digibahi adalah wali Allah, maksudnya orang yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, orang yang benar-benar soleh ataupun solehah, aw 'aliman, atau seorang ulama, jika yang digibahi adalah orang seperti itu, berarti ghibahnya adalah termasuk dosa besar. Tapi jika yang digibahi bukan orang seperti itu, orang yang ilmunya biasa saja, orang yang amal solehnya biasa saja, berarti ghibahnya termasuk dosa kecil. Demikian pendapat yang ketiga. Dan hal tersebut pernah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Hilyah Thalibil Ilm, ketika mensyarah Hilyah Thalibil Ilm, ketika menjelaskan ayat tadi, ayat dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang seluruh kaum mukminin dari perbuatan ghibah, Syekh Utsaimin mengatakan, idza kanat ghibatul jahili muharraman fa ghibatul alim asyaddu tahrima. Jika dalam ayat ini Allah melarang kita semuanya untuk melakukan perbuatan ghibah terhadap orang jahil, artinya ayat itu berlaku umum. Kalau orang jahil saja dilarang untuk kita gibahi, berarti menggibahi orang alim atau para ulama itu lebih diharamkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lalu manakah yang benar dari ketiga pendapat tersebut? Wallahu a'lamu bishawab. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan,
atau memilih pendapat yang kedua, seperti dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau bahwa ghibah itu termasuk kabair. Ghibah itu termasuk dosa besar. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Ghibah itu termasuk dosa dan bukan dosa yang biasa, dia termasuk dosa besar. Sehingga jika kita melakukannya itu menjadi hal yang sangat serius. Kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menjadi seorang muslim atau muslimah yang lisannya merasa terbiasa atau bahkan merasa manis ketika membicarakan keburukan dan kekurangan orang lain. Waliyadzubillah. Kita tidak boleh menjadi orang yang kesehariannya, hobinya adalah mencari kesalahan orang lain dan mengumbarnya kepada orang-orang. Nah, itu merupakan perbuatan dosa. Dosa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosanya adalah dosa besar. Nah, kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan atau memilih pendapat bahwa ghibah itu termasuk dosa besar? Beliau menyebutkan karena ghibah itu jika dilihat dalil-dalil yang lain yang menerangkan tentang ghibah, ternyata banyak dalil-dalil, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ancaman-ancaman siksa neraka bagi pelaku ghibah. Jika ada ancaman siksa neraka bagi pelaku ghibah, berarti ghibah itu termasuk dosa besar. Karena dosa besar, definisi dosa besar itu adalah dosa-dosa yang memiliki salah satu dari 3 kriteria, salah satu dari 3 ciri. Yang pertama, jika dosa itu ada ancaman hukuman pidana syar'i di dunia, seperti mencuri, potong tangan, berzina, dirajam, khamar, dicambuk, dan seterusnya. Dosa-dosa yang ada ancaman hukuman pidana di dunia berarti dia termasuk dosa besar. Itu pertama. Yang kedua, dosa-dosa yang ada ancaman dengan siksa neraka di akhirat, seperti memakan harta anak yatim, memakan riba, dan seterusnya. Banyak ayat dan hadis yang menerangkan tentang hal tersebut. Lah kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ghibah itu termasuk yang kedua ini. Banyak dalam hadis-hadis Rasulullah SAW menerangkan bahwa pelaku ghibah itu diancam dengan siksa di neraka. Jika demikian berarti ghibah itu termasuk dosa besar. Dan kriteria ketiga dosa besar adalah dosa-dosa yang ada ancaman laknat dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bacakan beberapa hadis yang dimaksud oleh Ibnu Hajar tadi. Kita bacakan hadis-hadis ini pertama sebagai dalil dan argumen yang menunjukkan bahwa ghibah itu termasuk dosa besar. Yang kedua sebagai peringatan buat kita semuanya agar kita benar-benar menjauhi perbuatan ghibah. Karena ternyata sangat banyak hadis yang menerangkan tentang ancaman dan buruknya perbuatan ghibah ini. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari yaitu hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi," ketika aku di-mi'rajkan oleh Allah, dinaikkan oleh Allah dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, ketika aku mi'raj, marartu biqaumin, saya melewati orang-orang yang lahum adfarun min nuhas. Mereka itu memiliki kuku-kuku yang panjang terbuat dari tembaga. Yakhmushuna biha wujuhahum wa sudurahum. Yang dengan kuku-kuku panjang dari tembaga itu tadi, mereka mencakar-cakar dan mencabik-cabik wajah dan dada-dada mereka sendiri di dalam neraka. Qultu, maka aku bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril? Siapakah mereka itu wahai Jibril? Qal, Jibril menjawab, haula illadzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging orang lain dan merusak kehormatan orang lain. Orang-orang yang memakan daging orang lain, maksudnya adalah orang-orang yang suka menggibahi orang lain dan merusak kehormatan orang lain. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, itu hadis pertama menunjukkan ancaman yang begitu mengerikan. Pelaku ghibah masuk neraka. Di neraka mereka disiksa dengan cara seperti tadi,
mereka menyakiti diri sendiri. Diberi kuku yang panjang oleh Allah terbuat dari tembaga. Dengan kuku itu mereka mencakar dan mencabik-cabik wajah mereka sendiri dan dada-dada mereka sendiri. Wal'iyadzubillah. Hadis yang kedua yang berisikan ancaman dan celaan bagi pelaku ghibah yaitu hadis riwayat Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min arbar riba." Sesungguhnya termasuk riba yang paling riba. Al-istitalatu fi 'aradil muslim bi ghairi haqqin, yaitu berlama-lamaan atau banyak merusak kehormatan seorang muslim dengan cara yang tidak benar. Al-istitalah, banyak atau sering merusak kehormatan seorang muslim dengan cara yang tidak benar. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar yang dimaksud di sini adalah ghibah. Kita merusak kehormatan seorang muslim. Naam, tentunya ketika ada seorang yang mengumbar kesalahan orang lain, mengumbar keburukannya, hal tersebut membuat kehormatan si fulan itu menjadi rusak, menjadi rendah, menjadi jatuh di hadapan orang-orang. Karena keburukan yang seharusnya tidak diketahui oleh mereka sehingga mereka menghormatinya, menjadi terbongkar, terbuka di hadapan mereka sehingga mereka pun memandangnya dengan pandangan yang tidak hormat. Nah, diancam dalam hadis ini bahwa itu termasuk riba yang paling riba. Termasuk dosa yang paling dosa berarti ketika kita merusak kehormatan seorang muslim. Nah, hadis yang ketiga disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala lahma akhihi fid dunya." Siapa saja yang memakan daging saudaranya di dunia, maksudnya menggibahi saudaranya di dunia, qurriba lahu yaumal qiyamah. Maka pada hari kiamat orang yang digibahi itu akan didatangkan di hadapannya, akan didekatkan kepadanya, ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala antara pelaku ghibah dengan objek ghibahnya, ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalulah, kemudian dikatakan kepada pelaku ghibahnya, kulhu mayyitan kama akaltahu hayyan. Sekarang makanlah bangkai orang ini dalam keadaan dia sudah mati, sudah menjadi bangkai, makanlah dia sekarang sebagaimana dahulu kamu memakan dia ketika dia masih hidup. Fayakuluhu, maka benar-benar orang itu memakan bangkai saudaranya itu tadi, wayaklah, dengan tentunya kemudian wajahnya itu cemberut, wajahnya menandakan bahwa dia dalam keadaan susah, berat, wayasih, dan dia berteriak-teriak. Sanaduhu hasan, kata Ibnu Hajar, sanad hadis ini adalah hasan. Naam. Hadis ketiga ini menceritakan demikian Allah akan memperlakukan pelaku ghibah, akan dipertemukan dengan objek ghibahnya, kemudian disuruh memakan bangkainya sebagaimana dahulu di dunia dia memakan dagingnya ketika dia masih hidup, dia menggibahinya, merusak kehormatannya, akhirnya benar-benar dimakan oleh dia. Tentunya itu merupakan hal yang sangat berat, sangat sulit memakan bangkai, wal'iyadzubillah. Maka dia pun memakannya dengan terpaksa sambil berteriak-teriak begitu. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Nah, hadis yang keempat berkaitan dengan ancaman bagi pelaku ghibah, sekaligus sebagai dalil bahwa ghibah itu termasuk kabair. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maltaqama ahadun luqmatan syarran min ightiyabi mu'min." Tidaklah seorang itu memakan makanan, kalau bahasa hadisnya, redaksi hadisnya, tidaklah seseorang itu menyuapkan makanan ke mulutnya dengan suapan yang lebih buruk dibandingkan dengan menggibahi mukmin yang lainnya. Artinya bahwa ketika seorang itu menggibahi saudara mukminnya, dia itu sedang menyuapkan makanan ke mulutnya dengan suapan yang paling buruk, waliyadzubillah. Jika dilihat dalam bahasa Al-Quran dan bahasa hadis tadi,
Dia seperti sedang menyuapkan, memasukkan bangkai saudaranya ke mulutnya sendiri. Naam. Hadis yang terakhir yang menceritakan dan menjelaskan tentang ancaman bagi pelaku ghibah atau menjelaskan tentang keburukan perbuatan ghibah ini. Dari Jabir radhiyallahu anhu. Hadis ini juga disebutkan Imam Bukhari dalam Adab Mufrad. Beliau mengatakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami suatu ketika bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahajat rihun muntinatun. Tiba-tiba tercium bau busuk, bau yang tidak sedap yang sangat menyengat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadhihi rihul ladzina yaghtabunal mu'minin." Ini adalah bau busuknya orang-orang yang suka menggibahi orang-orang mukmin. Ini adalah bau busuknya orang-orang yang suka menggibahi orang mukmin. Waliyadzubillahi min dzalik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah. Berdasarkan hadis-hadis tersebut, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ghibah termasuk dosa besar karena ancamannya adalah ancaman neraka. Dan berdasarkan hadis itu pula kita memahami betapa berat dan betapa buruknya perbuatan ghibah, ancamannya begitu mengerikan dan permisalannya begitu buruk seperti orang yang memakan bangkai. Bahkan tadi di hadis yang terakhir disebutkan baunya seperti bau busuk yang sangat menyengat. Waliyadzubillahi min dzalik. Maka kita benar-benar harus berusaha menjauhi perbuatan ini. Tidak boleh kita terbiasa melakukan perbuatan ghibah dan jangan membiarkan saudara-saudari kita, jangan membiarkan keluarga kita untuk terbiasa melakukan perbuatan ghibah. Naam. Itu penjelasan terkait dengan ghibah. Kemudian terkait dengan hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ghibah. Tadi kita bacakan bahwa dalam bab ghibah ini Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan ayat kemudian menyebutkan satu hadis. Hadis yang beliau sebutkan itu menceritakan tentang dua penghuni kubur yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan penghuni kubur yang pertama disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dulu tidak bersih ketika bersuci dari air kencingnya. Ketika dia buang air kecil, dia tidak bersuci sama sekali atau dia bersuci tapi dengan cara yang tidak benar atau dia membuang air kecilnya dengan tidak hati-hati akhirnya terkena tubuhnya sendiri. Dengan berbagai makna bisa ditafsirkan hadis tersebut. Intinya orang itu tidak menjaga diri dari najisnya air seni dia sendiri. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas adalah sebab yang kedua. Penghuni kubur yang kedua disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi karena dia melakukan perbuatan namimah, melakukan perbuatan adu domba. Di sini seakan-akan ada muskilah, ada sesuatu yang tidak sinkron antara bab dengan hadisnya. Babnya adalah bab ghibah. Kenapa hadisnya hadis tentang namimah? Babnya adalah bab tentang ghibah, kenapa hadisnya tentang mengadu domba? Seakan-akan merupakan sesuatu yang tidak sinkron, tidak nyambung antara hadis dengan judul babnya. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan dalam Fathul Bari, kenapa demikian? Kok tidak nyambung? Seakan-akan tidak nyambung antara judul dengan hadisnya. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, al-ghibatu qad tujadu fi ba'di suwarin namimah. Hal itu dikarenakan sebagian perbuatan namimah itu biasanya dilakukan dengan cara ghibah. Atau jika kita balik, ghibah itu biasanya dilakukan tujuannya untuk namimah. Orang itu biasanya kalau menggibah, selain untuk menceritakan keburukan orang lain, biasanya ada tujuannya. Menyebutkan keburukan itu biasanya ada yang bertujuan untuk melakukan perbuatan namimah, yaitu mengadu domba. Wa huwa an yadhkurahu fi ghaibatihi bima fih, yaitu dengan menyebutkan keburukan-keburukan yang benar-benar ada pada orang tersebut, mimma yasu'uhu, yang tidak dia sukai, qasidan bidzalikal ifsad, tujuannya untuk merusak hubungan dengan orang lain. Naam. Maksudnya begini.
saya ulangi dari awal penjelasannya. Kenapa bab ghibah kok disebutkan hadis namimah? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, karena sebagian dari ghibah itu biasanya dilakukan untuk tujuannya adalah untuk namimah, merusak hubungan orang lain, mengadu domba, dan itu banyak terjadi. Bukankah ketika ada orang yang ingin merusak hubungan baik dua saudara muslim itu biasanya dengan cara menyebutkan kekurangan-kekurangannya? Naam, ketika ingin merusak hubungan antara si A dengan si B, bagaimana caranya biar rusak hubungan dua orang itu? Caranya dengan menyebutkan keburukan si B kepada si A. Sebaliknya menyebutkan keburukan si A kepada si B. Naam, ghibah itu dilakukan baik kepada A maupun kepada B tujuannya agar hubungan antara dua orang itu menjadi rusak. Tujuannya adalah perbuatan namimah. Oleh karena itu, benar Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan hadis tentang namimah dalam bab ghibah. Demikian dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Itu kemungkinan yang pertama. Kenapa menyebutkan hadis namimah dalam bab ghibah? Kemungkinan kedua, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemungkinannya adalah karena hadis tersebut, hadis yang menceritakan tentang dua penghuni kubur yang disiksa itu, ternyata jika dilihat riwayat-riwayat yang lainnya dijelaskan atau disebutkan dengan redaksi bahwa penghuni kubur yang kedua itu disiksa bukan karena namimah, tapi karena ghibah. Saya ulangi. Kemungkinan kedua kenapa Imam Bukhari menyebutkan hadis namimah dalam bab ghibah, karena ternyata hadis itu jika dilihat dalam riwayat-riwayat yang lainnya disebutkan bahwa penghuni kubur yang kedua itu disiksa karena melakukan perbuatan ghibah. Jadi riwayatnya berbeda. Ada yang mengatakan orang itu disiksa karena melakukan perbuatan namimah. Riwayat yang lain mengatakan disiksa karena melakukan perbuatan ghibah. Naam. Di antara hadisnya adalah hadisnya Jabir radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ata ala qabrain. Suatu ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mendatangi dua kuburan. Kemudian diceritakan seperti yang tadi dan di akhir hadisnya amma ahaduhuma fakana yaghtabun nas. Redaksi hadisnya demikian. Salah satu dari kedua penghuni kubur itu disiksa karena yaghtabun nas, karena dia menggibahi orang lain. Naam. Dan dalam riwayat-riwayat yang lainnya disebutkan dengan redaksi yang mirip dengan riwayat tersebut. Maka wallahu a'lamu bishawab, kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah. Dengan demikian kita bisa memetik poin yang sangat penting bahwa betapa faqih, betapa cerdik, betapa pandai, betapa dalam ilmunya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ketika membaca hal-hal seperti ini, jika kita tidak membaca penjelasan hadisnya, mungkin akan ada di antara kita yang menyalahkan Imam Bukhari. Imam Bukhari ini salah. Babnya ghibah kok hadisnya namimah. Itu akan bisa terjadi jika kita tidak membaca penjelasan para ulama. Namun ketika kita membaca penjelasan para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi, betapa kita kemudian menjadi tahu dan menjadi kagum terhadap Imam Bukhari, Masya Allah. Ketika menyebutkan poin yang seakan-akan tidak sinkron, ternyata sangat sinkron. Ada hal-hal yang tidak disebutkan oleh Imam Bukhari dan dibiarkan oleh beliau agar dicari, diteliti, dan dikaji oleh ulama-ulama selanjutnya. Nah, kemudian poin yang terakhir yang kita bahas berkaitan dengan ghibah ini, seperti yang kita janjikan tadi, yaitu akan kita bahas ghibah yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Waktu atau tempat atau momentum kapan ghibah itu dibolehkan dalam syariat Islam. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan hal ini dalam bab tersendiri. Beliau menyebutkan bab ma yajuzu min ightiyabi ahlil fasadi war riyab. Bab bolehnya menggibahi pelaku maksiat dan pelaku perbuatan-perbuatan dosa. Dalam bab ini beliau menyebutkan hadis dari Urwah bin Zubair. Beliau mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata atau bercerita kepada Urwah bin Zubair.
Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ista'dzana rajulun 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang yang suatu ketika meminta izin untuk masuk ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, meminta izin untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'dzanu lahu." Izinkanlah dia untuk masuk. Bi'sa akhul ashirati aw ibnul ashirah. Sesungguhnya dia itu adalah pemuka kabilah yang terburuk atau anaknya pemuka kabilah yang terburuk. Demikian Rasulullah SAW mengatakan. Ada yang ingin masuk, beliau mengatakan izinkan, biarkan dia masuk. Tapi ketika itu pula beliau mengatakan, sesungguhnya orang itu yang ingin masuk itu adalah pemuka kabilah yang terburuk atau anaknya pemuka kabilah yang terburuk. Falamma dakhala alana lahul kalam. Namun ketika orang itu sudah masuk, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan orang itu dengan ucapan yang baik, kata-katanya baik. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, dalam bab sebelumnya disebutkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya dengan senyuman, wajah yang ceria, dengan penuh sukacita menyambutnya, berbicara dengan ucapan yang baik, kata-kata yang lembut. Maka ketika orang itu sudah pergi keluar dari rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qultu, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, qulta ladzi qulta thumma alanta lahul kalam. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda tadi kan mengatakan kata-kata seperti itu. Maksudnya, Anda tadi kan mengatakan ini orang yang paling buruk atau anaknya orang paling buruk. Tapi ketika orangnya sudah masuk, Anda berbicara dengan ucapan yang lembut, yang baik, dengan wajah yang ceria, senyum. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ai Aisyah, wahai Aisyah, inna syarran nas." Sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah man tarakahun nasu aw wada'ahun nasu ittiqa'a fuhsyih. Sesungguhnya orang yang paling buruk adalah orang yang dijauhi oleh orang lain karena takut terkena keburukannya. Saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling buruk adalah orang yang dijauhi oleh orang-orang lain karena takut terkena keburukannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada nomor 6054. Naam. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti hadis ini adalah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya, Imam Bukhari rahimahullah menjelaskan bahwa ulama menyebutkan orang yang ingin masuk ke rumah Rasulullah SAW tadi itu namanya adalah Uyainah ibn Hasin. Uyainah ibn Hasin atau Makhramah ibn Naufal. Ada dua riwayat yang berbeda. Ada yang satu mengatakan Uyainah, ada yang satu mengatakan Makhramah. Dan ulama pun berbeda pendapat. Orang ini orang kafir atau orang muslim. Namun yang rajih wallahu alam seperti dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam bab-bab sebelumnya, ini adalah orang muslim. Orang muslim tapi banyak maksiatnya. Orang muslim banyak maksiatnya, banyak melakukan perbuatan dosa, bahkan merugikan dan mengganggu orang lain. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam bab-bab sebelumnya. Bahkan beliau menyebutkan riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa si fulan ini sepeninggal Rasulullah SAW banyak mengganggu kaum muslimin. Nah, lah diceritakan dalam hadis tadi, Uyainah atau dalam riwayat yang lainnya, Makhramah ini dia adalah seorang muslim, tapi dia banyak maksiatnya, banyak perbuatan buruknya. Ketika Rasulullah SAW berada di rumah, dia minta izin untuk menemui beliau. Rasulullah SAW menjelaskan sebelum dia masuk ke rumah, Rasulullah menjelaskan bahwa dia adalah orang yang paling buruk, pemuka kabilah yang paling buruk, atau dia adalah anaknya pemuka kabilah yang paling buruk. Itulah yang dijadikan dalil oleh Imam Bukhari bahwa boleh bagi seorang muslim itu melakukan perbuatan ghibah jika ghibah itu bertujuan untuk memperingatkan keburukan seseorang agar orang-orang lain tidak terkena keburukannya.
Seperti dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Beliau mengatakan ini orang paling buruk atau pemuka kabilah paling buruk. Itu ghibah. Jika kita lihat dengan kacamata definisi ghibah, itu adalah ghibah. Mereka menyebutkan keburukan saudaramu yang dia tidak suka. Tentunya tidak ada orang yang merasa suka dikatakan dijuluki sebagai pemuka kabilah yang paling buruk, tidak ada. Itu berarti ghibah. Namun ghibah itu dilakukan tujuannya adalah untuk memperingatkan bahwa orang ini orang yang buruk. Maka hati-hati, jangan dekat-dekat dengan orang ini. Kalian bisa tertular, bisa terkena dampak negatif dari keburukan orang ini. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan, menjelaskan dalam Fathul Bari, di antara ghibah yang diperbolehkan dalam syariat Islam adalah at-tahdzir minasyarr. Jika ghibah itu dilakukan untuk memperingatkan kaum muslimin dari sebuah keburukan. Keburukan itu bisa berupa orang buruk, pelaku maksiat begitu, atau bisa pula pemikiran yang akhirnya dengan menjelaskan pemikiran yang sesat itu kita harus menjelaskan nama orang yang sesat itu. Naam. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa yadkhulu fihi, termasuk ghibah yang dibenarkan dalam kategori ini, yaitu kita melakukan perbuatan ghibah, menjelaskan keburukan orang lain, tujuannya agar orang itu dihindari oleh kaum muslimin. Termasuk dalam ini adalah tajrihur ruwat wasyuhud, ketika para ulama menjarah, menyebutkan kekurangan-kekurangan perawi hadis. Seperti kita sering mendengar ulama-ulama hadis, para ahli jarah wa ta'dil sering mengatakan fulan kadzab, fulan itu pendusta. Bahkan ada bahasa fulan dajjal. Fulan itu adalah dajjal, pelaku pendusta besar. Bahkan ada yang dengan redaksi fulan akdzabun nas. Si A itu adalah manusia yang paling banyak pendustanya. Itu jika dikatakan ghibah, memang ghibah. Tapi ghibah yang diperbolehkan. Karena dengan menjelaskan hal itu, para penuntut ilmu hadis menjadi mengetahui bahwa si A itu ternyata tidak bisa diterima riwayatnya. Dan jika tidak dijelaskan, dampak negatifnya sangat besar. Akan tidak bisa dibedakan antara perawi yang terpercaya dengan perawi yang tidak terpercaya. Nah, begitu pula yang termasuk dalam hal ini, wa jawabul istisyarati fi nikahin. Ketika kita dimintai pendapat tentang seseorang yang akan menikah, termasuk di sini. Ada misalnya saudari kita ingin menikah dengan seorang laki-laki. Kita ditanya bagaimana si A itu. Maka ketika dalam keadaan seperti itu kita boleh menyebutkan keburukannya. Misalnya kita tahu si A itu banyak keburukannya. Kita jelaskan jangan nikah dengan si A. Si A itu begini. Itu boleh disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Naam. Wa kadza man ra'a mutafaqqihan. Begitu pula jika ada seorang guru melihat muridnya yataraddadu ila mubtadi' aw fasiq wa yakhafu alaihi al-iqtida'a bihi. Melihat muridnya kok belajar kepada seorang ahli bid'ah atau seorang alim tapi ahli maksiat, maka guru itu boleh menjelaskan kepada muridnya keburukan orang tersebut agar muridnya tidak lagi belajar kepada si fulan tersebut. Naam. Itu keadaan atau hal pertama, kondisi pertama di mana ghibah itu diperbolehkan, yaitu at-tahdzir minasyarr. Kita melakukan perbuatan ghibah, menyebutkan keburukan orang lain agar keburukan itu tidak mengenai orang yang banyak. Naam. Tadi contoh-contohnya sangat banyak, baik dalam ilmu hadis, baik dalam pernikahan, baik dalam momentum seorang guru menjelaskan kepada muridnya dan yang lain-lain. Ada momentum-momentum yang lain disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini, ada 6 tempat di mana ghibah itu diperbolehkan. Hal yang senada disebutkan pula oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Yaitu yang kedua berarti at-tadallum, ketika kita mengadukan sebuah perbuatan dolim atau ketika kita sedang melaporkan sebuah perbuatan kriminal. Itu boleh kita melakukan perbuatan ghibah. Kita menyebutkan, saya tadi dipukul oleh si fulan. Saya tadi melihat si A mencuri. Saya tadi dan seterusnya. Itu kita sedang melaporkan perbuatan kriminal,
maka kita harus menyebutkan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku. Karena kalau tidak kita jelaskan tidak akan bisa diterima laporan kita. Itu ghibah, memang ghibah, tapi dia ghibah yang dibenarkan dalam syariat Islam. Kemudian yang ketiga, ghibah yang dibenarkan, al-isti'anah ala taghyiril munkar, yaitu ketika kita meminta bantuan untuk merubah kemungkaran, untuk menghilangkan kemungkaran. Maksudnya, ketika kita melihat kemungkaran, tapi kita nggak bisa merubahnya, kita perlu bantuan orang lain. Maka ketika kita mencari bantuan tersebut boleh dengan menyebutkan keburukannya. Disebutkan dalam Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi menyebutkan contoh. Misalnya kita melihat melihat seorang pegawai melakukan kecurangan, melakukan kesalahan, dan kita tidak bisa merubah kemungkaran tersebut, tapi kita menceritakannya kepada atasan orang tersebut agar dirubah dan ditegur pelaku kecurangan tadi, itu boleh. Atau mungkin contoh yang lebih sederhana, kita melihat seseorang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, kita nggak bisa menegurnya, tapi kita ceritakan kepada orang tuanya, tadi anakmu melakukan ini, tolong ditegur. Itu boleh. Kita dalam rangka usaha untuk merubah dan mengingkari kemungkaran, boleh dengan menyebutkan kesalahan orang lain. Itu ghibah yang dibenarkan. Begitu pula yang keempat, al-istifta. Ketika kita meminta fatwa. Ketika kita meminta fatwa tentang sebuah kasus, dan itu harus dengan menjelaskan kekurangan orang lain, maka boleh-boleh saja. Dan itu telah dilakukan oleh sahabiyah Hindun radhiyallahu anha, istrinya Abu Sufyan radhiyallahu an, ketika menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Abu Sufyan itu adalah orang yang syahih. Abu Sufyan itu orang yang sangat-sangat kikir, orang yang sangat pelit. Dia kaya tapi kikir dan pelit, bahkan kepada keluarganya sendiri. Hindun menceritakan demikian di hadapan Rasulullah SAW. Apakah boleh aku mengambil hartanya untuk aku dan anak-anakku? Maka Rasulullah SAW menjawab, khudhi ma yakfiki wa auladaki bil ma'ruf. Ambillah dengan cara yang benar, mengambilnya dengan cara yang benar, harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhanmu dan anak-anakmu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh ketika kita meminta fatwa, meminta penjelasan hukum kepada ulama, dan harus menerangkan keburukan orang lain, maka itu boleh. Tapi Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, itu hukumnya boleh, tapi tidak dianjurkan. Artinya, jika bisa dengan redaksi yang tanpa menyebutkan nama si A ataupun si B, maka itu lebih baik. Nah, cukup kita sebutkan kasusnya saja. Biasanya demikian. Banyak kasus-kasus itu untuk kita mengetahui hukumnya cukup disebutkan kasusnya saja. Bagaimana kalau begini dan begini, apa hukumnya? Selesai. Tanpa harus menjelaskan, saya tadi melihat si A, si B melakukan ini dan ini. Bagaimana hukumnya? Kan yang penting adalah hukum kasusnya, bukan orangnya. Kecuali jika memang harus melihat siapa pelakunya untuk membedakan hukum, itu berbeda lagi. Nah, begitu pula yang keempat, al-muhakamah. Dalam proses pengadilan. Dalam proses pengadilan, maka boleh seorang saksi menyebutkan kesalahan orang lain dalam rangka mencari keadilan. Ataupun mungkin hakimnya menyebutkan sendiri. Ataupun pengacaranya menyebutkan, dan seterusnya. Itu adalah hal yang dibenarkan jika dilakukan dalam proses pengadilan. Dan yang terakhir adalah mimman tajuzu ghibatuhum man yatajaharu bil fisqi awil dulmi awil bid'ah. Termasuk orang yang boleh digibahi adalah orang-orang yang secara terang-terangan melakukan perbuatan maksiat ataupun perbuatan bid'ah. Orang-orang seperti ini yang kalau maksiat sudah nggak malu-malu lagi, kalau main judi sudah nggak malu-malu lagi, mabuk sudah nggak malu-malu lagi, dan seterusnya. Orang-orang seperti ini boleh digibahi dalam rangka untuk merubah kemungkarannya, itu dilaporkan kepada orang yang bisa merubahnya. Dan itulah tadi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada tadi Uyainah atau Makhromah datang ingin masuk ke rumah beliau, belum menyebutkan orang ini adalah orang yang buruk.
supaya dijauhi oleh orang lain dan agar dia merubah dirinya ketika dia mendengar riwayat ini dari orang lain. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan tentang ghibah, bahwa pada dasarnya ghibah itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi telah dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa ghibah itu hukumnya adalah dosa besar, bukan hanya perbuatan dosa biasa. Namun ada waktu-waktu di mana ghibah itu dibenarkan dan dibolehkan, hanya saja tentunya yang seperti itu bukan kemudian kita salah gunakan. Kita harus benar-benar memperhatikan kapan kita boleh menceritakan atau menyebutkan kesalahan orang lain agar kita tidak salah kemudian terjatuh dalam perbuatan dosa. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Pertanyaan yang pertama, apakah termasuk ghibah? Misalnya ada seorang minta pendapat ke kita, terus kita menjelaskan bahwa bukan cuma dia yang mengalami masalah seperti itu, ada si fulan mengalami hal sama dan jalan keluarnya begini, apakah boleh kita seperti itu? Nah, apakah termasuk ghibah jika ada seorang menyebutkan sebuah kasus, meminta pendapat, dan sebelum menjelaskan jalan keluarnya, kita menjelaskan terlebih dahulu bahwa masalah yang sama dialami oleh orang lain pula. Nah, apakah itu termasuk ghibah? Taib. Kita lihat apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Jika yang dilakukan orang itu termasuk aib, termasuk hal yang tidak baik untuk didengar orang lain, kemudian kita menyebutkannya di hadapan orang itu, maka itu termasuk ghibah. Tapi jika tidak termasuk aib, bukan hal yang buruk untuk disebutkan di hadapan orang lain, maka tidak termasuk ghibah. Naam. Misalnya begini, ada orang minta pendapat, apa hukumnya, misalnya apa hukumnya makan di tempat makan yang biasa jadi kasus itu, di tempat makan yang di situ adalah produknya orang-orang non-muslim. Kita mengkonsumsi makanan-makanan non-muslim, bagaimana hukumnya? Maka untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita menyebutkan, oh iya tadi si fulan juga menanyakan hal yang sama. Kita lihat, jika hal itu bukan sesuatu yang aib, misalnya yang ditanyakan adalah, mohon maaf, makan di tempat makan yang biasa saja, tempat makan yang umum dikunjungi oleh orang lain, tapi memang produknya produk non-muslim. Misalnya makan ayam KFC, begitu, mohon maaf sebut merek ya. Itu kan biasa dikunjungi oleh orang lain. Artinya semua muslim dan muslimah biasa saja ketika mengunjungi orang seperti itu, mengunjungi tempat seperti itu bukan tempat yang aib. Jika kasusnya seperti ini kita sebutkan, maka tidak termasuk ghibah karena mengunjungi tempat itu tidak termasuk aib dalam uruf masyarakat kita. Sah-sah saja kan, orang makan di sana sah-sah saja. Kita menyebutkan, oh ya tadi si A juga katanya habis makan di sana dan baru kepikiran menanya hukumnya bagaimana. Jika itu bukan aib maka tidak termasuk ghibah. Tapi kalau itu aib, kasusnya adalah orang itu makan di tempat yang dicurigai, tempat itu selain tempat makan juga termasuk tempat praktek, misalnya untuk perjudian, tempat untuk praktek, mohon maaf, prostitusi, tempat untuk praktek minuman keras. Kan ada tempat-tempat seperti itu. Tempat makan, tapi ada praktek-praktek maksiat yang lainnya. Dan itu sudah ma'ruf. Sehingga kalau ada orang yang berkunjung ke sana, itu bisa ada dalam tanda kutip nama orang tersebut bisa menjadi catatan bagi orang lain. Jika itu aib dan kita sebutkan maka menjadi ghibah. Wallahu a'lamu bishawab. Maka yang terbaik seperti disampaikan oleh Imam Nawawi tadi, jika ada kasus ingin menjelaskan bisa atau cukup dengan isyarat, maka dengan isyarat saja, tidak perlu dengan menyebutkan nama orang lain. Wallahu a'lamu bishawab. Pertanyaannya selanjutnya, apakah orang yang hanya menjadi pendengar, ada orang yang menggibah, dapat dosa juga? Masya Allah. Nah, jawabannya iya. Ketika kita mendengarkan orang yang sedang menggibah, kita mendapatkan dosanya. Karena orang itu kalau tidak ada, kita tidak bergibah. Iya kan? Orang itu hanya akan gibah
Kalau ada kita, si A itu cerita keburukan si B di hadapan kita, dia menjadi gibah karena ada kita. Seandainya tidak ada kita, dia tidak mungkin cerita keburukan orang lain kepada tembok, kepada meja, kursi, kan nggak mungkin. Orang itu hanya gibah ketika ada kita, akhirnya dia menceritakan keburukan orang lain di hadapan kita. Maka kita yang mendengarnya mendapatkan dosa seperti yang didapatkan orang tersebut, waliyadzubillah. Oleh karenanya, Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala pun melarang yang demikian. Kita jika berada di tempat-tempat yang di situ ada pelaku maksiat, kita bisa merubahnya, rubah. Jika tidak bisa, pergi dari tempat itu. Dikhawatirkan kita akan tertimpa keburukan seperti yang menimpa orang tersebut. Naam, wallahu a'lamu bishawab. Pertanyaan ketiga, apakah berarti kalau ada seorang yang menggibahi tapi tujuannya bukan untuk namimah, apakah diperbolehkan? Jawabannya tidak. Apakah boleh orang ghibah tapi tujuannya bukan untuk namimah? Apakah boleh? Jawabannya tidak. Ghibah dan namimah itu dua perbuatan berbeda dan dua-duanya adalah perbuatan haram. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi, itu adalah ijma' para ulama. Ghibah haram, namimah juga haram. Hanya saja tadi Al-Hafidz Ibnu Hajar itu menjelaskan kenapa Imam Bukhari menyebutkan hadis tentang namimah dalam bab ghibah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena di antara tujuan ghibah itu biasanya untuk namimah. Ada orang-orang yang menyebutkan kekurangan orang lain, tujuannya untuk namimah, mengadu domba dengan si A tersebut. Tapi sekalipun tidak untuk namimah, maka ghibah tetap haram. Ghibah itu pada dasarnya haram. Allah Subhanahu wa taala ketika melarang kita dari ghibah dalam ayat 12 surat Al-Hujurat tadi, secara mutlak Allah melarang, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggibahi orang lain. Naam, ghibah secara umum atau pada dasarnya itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi seperti tadi sudah kami sampaikan, ghibah itu tetap ghibah walaupun kita tidak menyebutnya ghibah. Seperti yang kita contohkan tadi, sering kita mendengar seorang mukmin dan mukminah, sini saya mau cerita. Tapi ini bukan ghibah, saya cuma cerita apa adanya. Akhirnya dia menceritakan kesalahan dan keburukan orang lain. Meskipun kita buka dengan muqaddimah seperti itu tetap ghibah. Jika memang yang kita lakukan adalah menceritakan kesalahan dan kekurangan orang lain. Maka kita harus berhati-hati dari perbuatan yang seperti itu. Naam. Kaum muslim dan muslimah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita bahas pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi keluarga tercinta kita, sanak saudara kita dan umat Islam pada umumnya. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.